Halo, selamat datang di Raindev Review. So, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Poco X3 GT di akhir tahun 2022 ini. Siapa tahu dari kalian ada yang lagi mengincar Poco X3 GT ya, tapi aku akan memberikan sebuah pengalaman kira-kira apa saja untuk kekurangan dan juga kelebihannya selama pemakaian di HP Poco X3 GT ini. So, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bakal bahas HP ini. Dan untuk harga bekasnya sekarang sudah mulai turun ya teman-teman. Kalau yang harga baru saya kurang tahu ya. Tapi untuk HP ini saya dapat bekas di harga sekitar 3,5 jutaan yang versi 128 GB. Jadi kalau kita cek di bagian setelan, di sini aku pakai yang versi 128 GB dan untuk versi MIUI-nya di 1304. Untuk versi Android-nya ada di versi Android 12. Dan di sini aku menggunakan yang RAM-nya itu adalah 8 GB ya guys ya. Jadi di sekitar range harga bekas 3,5 jutaan, apakah HP ini tuh masih mending untuk dilirik ya teman-teman, atau mungkin ada HP lain yang lebih worth it ya? Nanti kita bahas aja di kolom komentar. Dan sekarang aku akan memberikan pengalaman selama pemakaian, terutama di bagian kekurangannya terlebih dahulu. Kalau membahas tentang kelebihan nanti bakal banyak banget, tapi yang terutama di kekurangannya terlebih dahulu aja. Oke, kekurangan yang pertama selama pemakaian memakai Poco X3 GT ini adalah SIM tray-nya ya teman-teman. Jadi SIM tray-nya ini itu cuman dual SIM, tidak ada slot micro SD-nya guys. Jadi kalau kita cek di sini ya, dan kurang lebih seperti ini ya guys ya. Nah, jadi cuman bisanya pakai yang dual SIM aja ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Sayang sekali tidak ada slot micro SD-nya guys di Poco X3 GT ini. Jadi mungkin yang kalian terbiasa pakai micro SD, mungkin HP ini kurang cocok buat kalian karena tidak bisa ditambah micro SD di slot SIM card-nya. Oke, untuk kekurangan selanjutnya adalah di bagian layarnya teman-teman. Tapi sebenarnya untuk layar IPS-nya itu bukan sebuah kekurangan ya. Namun yang menurut saya menjadi sebuah kekurangan adalah untuk kecerahan brightness-nya ini tidak seterang HP-HP lain ya teman-teman. Jadi aku biasa pakai yang kecerahan maksimal ya guys ya di keadaan dalam ruangan ya, karena menurut saya di kecerahan maksimal ini yang paling pas ya untuk terangnya ya teman-teman. Kalau kalian mungkin penyuka brightness terang, ini mungkin kalian kurang cocok ya pakai Poco X3 GT. Tapi itu menurut saya ya, jadi pendapat pribadi aja guys ya. Tapi kalau kalian itu memang tidak terlalu suka layar yang terang, ini sih mungkin cocok buat kalian guys ya, karena ya sepengalaman aja sih untuk Poco X3 GT ini memang layarnya kurang terang dibanding dengan HP-HP yang pernah saya coba seperti Poco X3 Pro, Poco X3 NFC. Itu layar IPS mereka malah lebih terang ya daripada Poco X3 GT ini. Entah kenapa untuk Poco X3 GT ini aku selalu pakai yang brightness terang guys ya, karena aku sudah terbiasa dengan layar terang ya. Tapi ya kembali lagi kepada kebutuhan kalian guys. Dan menurut saya juga tidak terlalu gelap, cuman ini memang harusnya bisa lebih terang lagi ya seharusnya guys ya. Tapi ya maksimal seperti ini. Tapi dengan kecerahan seperti ini juga menurut saya sudah lumayan guys. Yang ketiga ini kekurangannya menurut saya ada di bagian sinyal, tapi entah semua HP seperti ini atau tidak. Jadi contohnya ini kan aku pakai kartu ya teman-teman. Nah, di sini aku klik di bagian mode pesawat. Harusnya kan bakal cepat ya untuk recovery-nya ya guys ya. Tapi kita di sini bakal tes terlebih dahulu, entah ini bug dari MIUI atau bukan. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Ketika mode pesawat sudah di off kan, ini tuh bakal lama banget guys. Nah, itu sinyalnya tuh nggak keluar-keluar. Bahkan kemarin aku sempat pakai kartu yang lumayan bagus di daerah gua, itu juga sama sih teman-teman. Jadi setelah mode pesawat di off kan, itu tuh agak lama untuk mencari sinyalnya. Bisa mungkin sekitar 3 menitan baru keluar lagi. Entah itu bug atau apa. Yang pasti ini ada di versi MIUI 13.0.4. Nah, saya kurang tahu ini teman-teman ya. Jadi lama banget untuk mencari sinyalnya, padahal tadi kalian lihat ya untuk sinyal 4G-nya itu tadi aktif. Nah, seperti ini guys ya. Jadi cukup lama.
sekitar ya 2 menitan kurang lah ya. Mungkin buat kalian yang pakai satu HP tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau kalian pakai HP ini sebagai hotspotan, ya kalian harus sedikit bersabar ya guys ya. Nah, jadi itu adalah beberapa kekurangan yang saya alami, tapi selebihnya itu banyak banget untuk kelebihannya guys. Nah, jadi untuk selebihnya menurut saya worth it aja untuk sekelas harganya. Cuman memang yang paling nanggung adalah di bagian layarnya yang belum AMOLED ya guys ya. Padahal kalau misal nambah sedikit itu bisa dapat Poco F3 ataupun Poco F4 ya teman-teman. Karena menurut saya di Poco X3 GT ini nanggung ya teman-teman. Seperti berada di tengah-tengah, yang di bawahnya itu kan ada Poco X3 Pro. Di tengahnya itu ada Poco X3 GT, dan di atasnya itu ada Poco F3 dan juga Poco F4. Jadi menurut saya kalau kalian ingin lebih worth it lagi, lebih secara merata di performa maupun secara layar dan juga mungkin secara desain ya. Tapi kalau untuk secara desain sih itu adalah kembali ke selera masing-masing. Kalau saya sih lebih pilih langsung ke Poco F3 ya teman-teman, atau ke Poco F4 sekalian. Nah, mungkin buat kalian yang memang ingin mencari layar IPS tapi dengan performa yang lumayan, ya mungkin kalian bisa lirik Poco X3 GT ini. Karena memang tidak semua, sepengalaman sih ya dari melihat grup-grup komen gitu ya, tidak semua suka layar AMOLED ya. Bahkan memang ada yang pecinta layar IPS. Tapi ya kembali lagi ke selera kalian ya guys ya. Semua kembali ke kebutuhan kalian. Dan kalau kita tadi sudah membahas tentang kekurangannya, sekarang kita akan bahas ke kelebihannya. Kelebihannya sepengalaman ya selama pemakaian. Oke, yang pertama adalah suhunya ini yang terjaga guys. Jadi sepengalaman aja ketika main game, terutama game berat ya, untuk suhunya itu masih bisa nyaman untuk digenggam dengan tangan. Seperti yang kita tes kemarin pada Genshin Impact di video sebelumnya, itu masih nyaman digenggam meskipun bermain beberapa menit gitu ya. Tapi kalau untuk berjam-jam mungkin saya lebih sarankan pakai fan cooler ya guys ya, agar HP-nya itu lebih awet ya teman-teman. Tapi menurut saya tidak, panasnya itu tidak yang mengganggu teman-teman, yang masih bisa nyaman untuk digenggam dengan tangan ya teman-teman. Kan ada itu HP yang panas banget sehingga tidak nyaman digenggam di tangan ya. Kalau di Poco X3 GT ini menurut saya masih nyaman-nyaman aja, dan kalau untuk suhu saya tidak ada kendala sih di HP ini ya, terutama di Poco X3 GT ini guys. Untuk kelebihan selanjutnya adalah HP ini tuh tidak terlalu berat ya. HP ini tuh tergolong cukup lumayan ringan ya. Saya kira awalnya juga berat ya guys ya. Tapi kalau kalian pernah memegang Poco X3 Pro dibandingkan dengan Poco X3 GT ini, lebih nyaman di Poco X3 GT ini guys. Di samping dari genggaman dan juga beratnya, ini masih nyaman di Poco X3 GT ini. Dan kalau kita lihat di websitenya Poco sendiri, untuk beratnya itu cuma 193 gram. Jadi di bawah 200 gram. Dan ini memang nyaman untuk digenggam dengan satu tangan. Ini masih oke dibanding di HP saya yang sebelumnya, yaitu Poco X3 Pro. Ya saya lebih recommended di Poco X3 GT ini guys ya. Lalu ada lagi untuk HP ini tuh sudah 5G ya teman-teman. Jadi sudah mendukung jaringan 5G. Tapi sayangnya di daerah saya itu belum tercover ya guys ya. Tapi tidak masalah. Kalau untuk jangka panjang mungkin ini akan sangat berguna sekali ya guys ya, karena jaringannya sudah 5G. Jadi ya harap bersabar aja. Kalau di tempat saya ini jaringannya masih di 4G plus guys. Bagaimana di jaringan tempat kalian? Kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Oke, jadi kelebihan selanjutnya yang saya suka di HP ini itu adalah suara speakernya ya teman-teman. Terutama speaker musiknya yang di sini sudah dual ya. Ini satu, ini dua, dan ini juga sudah sudah ada Dolby Atmos-nya teman-teman. Jadi kalau kita klik seperti ini nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa setting aja di bagian Dolby Atmos-nya untuk preset maupun equalizer grafisnya. Nah, memang untuk suaranya ini saya akui lebih lebih clear ya guys ya, dan juga sedikit ngebass. Dan ini menurut saya dikategorikan ke suara yang oke ya menurut saya teman-teman ya. Jadi suaranya itu bukan yang cempreng, tapi ini lebih ke ngebass dan juga clear. Dan itu yang saya suka di Poco X3
GT ini guys. Oke, lalu untuk kelebihan selanjutnya ada NFC dan juga IR Blaster yang seperti biasa fitur dari Poco X3 GT ini termasuk komplit ya teman-teman. Ini ada fitur infrarednya juga, jadi termasuk komplit. Untuk gironya juga ini giro hardware ya. Nanti kita bakal coba di game PUBG untuk gironya, nanti kalian bisa lihat sendiri betapa kerennya untuk giro di HP ini guys. Lalu yang menjadi kelebihan menurut saya adalah di bagian multitouch-nya ini. Ini juga sudah 10 multitouch ya, sudah support 10 multitouch. Nah, jadi enak ya teman-teman kalau dipakai untuk main game atau apa, itu menurut saya menjadi sebuah kelebihan ya, karena sudah mendukung 10 multitouch guys. Dan juga selama pemakaian tidak pernah menemukan adanya delay ataupun ghost touch, karena ini sudah aman ya teman-teman. Menurut saya ini aman, dan selama pemakaian tidak ada kendala sama sekali guys. Lalu yang terakhir itu ada di masalah baterai. Menurut saya juga menjadi sebuah kelebihan, tapi juga relatif ya teman-teman, tergantung kebutuhan ya. Nah, kalau kalian lebih ingin irit memakai Poco X3 GT ini, kalian bisa masuk ke dalam pengaturan. Nah, ini kalian bisa ubah untuk rasio menyegarkan layarnya. Ini karena sudah ada 120 dan 60 Hz. Mungkin kalau kalian lebih ingin irit, kalian bisa pakai yang 60 Hz guys. Tapi ya tergantung juga sih sesuai kebutuhan. Kalau kalian memang ingin lebih memaksimalkan fitur ya kalian bisa pakai yang 120 Hz. Tapi untuk baterainya mungkin bisa menjadi lebih boros ya teman-teman. Tapi tidak masalah sih, untuk pengecasannya ini juga sudah cepet ya teman-teman di Poco X3 GT ini. Dan kalau dikutip dari website Xiaomi-nya, di sini memang untuk Poco X3 GT itu sudah mendukung pengecasan 67 watt turbo charge ya teman-teman. Jadi gak ada kendala sih selama pemakaian di baterai. Ini juga masih tergolong awet menurut saya, dan untuk pengecasannya juga tergolong cepat. Oke, dan yang paling terakhir yang penting adalah HP ini sangat kuat sekali untuk main game. Tentunya untuk prosesornya menggunakan MediaTek 1100 ya. Jadi dengan harga seperti itu, bagaimana menurut kalian? Menurut saya sih tergantung kebutuhan ya guys ya. Kalau kalian memang lebih suka main game aja, kalian bisa cocok banget sih untuk lirik Poco X3 GT ini di akhir tahun 2022. Tapi kalau kalian lebih ingin seperti menonton film, menonton Netflix, itu menurut saya, untuk saran saya sih lebih worth it kalau kalian ambil di Poco F3 di atasnya ini ya teman-teman ya. Karena ya nanggung sih teman-teman kalau lebih ke suka nonton film atau nonton Netflix atau nonton YouTube. Lebih saya rekomendasikan di Poco F3 karena sudah menggunakan layar AMOLED ya teman-teman. Sedangkan di Poco X3 GT ini masih menggunakan layar IPS. Sebenarnya sih tidak jelek juga, cuman untuk lebih maksimal ya kalian bisa pakai yang layarnya sudah AMOLED ya teman-teman. Tapi kalau kalian memang suka layar IPS, itu juga tidak ada kendala sih guys. Kalau memang kalian sudah terbiasa dengan layar IPS dan memang cocoknya layar IPS, ya worth it aja teman-teman. Jadi kembali lagi ke kebutuhan kalian. Oke, jadi mungkin sekian ya review sepengalaman saya memakai Poco X3 GT ini. Memang enak ya buat untuk harian, digenggam juga nyaman, untuk gaming juga oke, kamera juga menurut saya sudah bagus-bagus saja. Jadi sekali lagi ke kebutuhan kalian guys. Untuk harga bekasnya sekarang juga sudah terjangkau. Kira-kira apa ya yang mungkin referensi HP lain selain Poco X3 GT? Kalau mungkin kalian ada saran atau komentar, kalian bisa komentar aja di kolom komentar cuy. Dan sekian, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita bahas aja di komentar. Jumpa lagi di video berikutnya. Rendev Review sign out.